orang-orang yang di atas gitu, walaupun bisnis akan jadi hancur banget. Orang kaya juga bisa nggak punya uang gitu gara-gara bisnisnya nggak berjalan. Apalagi yang susah bisa makin susah, itu aja sih. Jelas di Holywing itu banyak juga yang cari nafkah di sana. Kita punya ribuan pegawai yang juga mencari nafkah di sana. Akhirnya juga karyawan yang mungkin jumlahnya bisa sampai ribuan akhirnya terpaksa belum bisa bekerja kembali. Tentu yang kami minta agar semua lebih memperhatikan. Pemprov sendiri banyak program terkait dengan pengentasan kemiskinan, program penanganan pengangguran, program untuk menyiapkan lapangan pekerjaan, juga ada program-program nanti bisa dicoba disinergikan. Saya melihatnya Pak Anies ini cukup luar biasa teman-teman, punya ketegasan terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan, itu ditindak tegas. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Kepemimpinan Pak Anies Baswedan tidak pandang bulu, apakah itu di-backing oleh orang-orang kuat, tidak peduli, kalau melanggar aturan ya ditindak. Seperti halnya Holywing teman-teman, walaupun di sana ada Hotman Paris Hutapea, seorang lawyer, seorang pengacara yang hebat, tetapi bagi Pak Anies tidak ada soal, karena melanggar tentu harus ditindak tegas, seperti mencabut izin dari Holywing yang ada di Jakarta. Enak aja minta maaf. Saya tidak sependapat dengan MUI. Minta maaf urusan pribadi, lebaran, oke. Tapi kalau pelanggaran bahkan melecehkan agama, nggak ada maaf. Lawan, perangi mereka, orang kayak ini harus diperangi gitu. Itu konstruk Quran. Anda bisa baca surat At-Tahrim ayat 9. Ya, baca Quran lagi. Jadi oleh karena itu tidak sekedar ditutup, dibubarkan dan dipenjara si Hotman Paris. Saya minta sama Nikita Marjani itu yang katanya meskipun punya minta megasan. maaf, Bang. Ya, nggak ada urusan maaf. Maaf itu tidak menggugurkan hukum. Ya, itu urusan pribadi. Ya. Oleh karena itu penegakan hukum saya minta Jaksa Agung. Ya. Jadi jangan cuma ini gubernur, Jaksa Agung punya kewenangan di sini menginisiasi. Kemarin kita bicara soal peci aja, diurus peci. Itu pengwiran yang begini nggak diurus ini. Harusnya langsung ditangkap orang kayak begini. Polisi urusan teknisnya dalam pengertian karena memang ada laporan polisi. Tapi Jaksa Agung itu punya inisiasi yang harusnya bisa membubarkan PT ini. Dasar saya Undang-Undang Nomor 40 ya, tahun 2000. Jadi nggak ada urusan dengan peringatan nggak ada urusan. Konsekuensi penista agama dengan 6 tersangka, Bang Iji. Itu Sekarang kan konsekuensi sudah ada 6 tersangka. logis dari kelakuan dia. Gini, hukum itu muatannya hak dan kewajiban. Hak dia harus kita lindungi. Kewajiban kita sebagai penegak hukum apa? Nah, dia telah selesai melakukan tindak pidana, jadi hukum lah. Tapi ada, saya baca di KUHP pasal 50 itu anak buah itu tidak bisa dipersoalkan sebenarnya, bisa juga yang persoalkan yang punya saham. Ya kenapa? Ya kayak juga undang-undang teroris, siapa yang ngasih sumbangan aja diperiksa banget. Nah kenapa ini yang punya saham nggak diperiksa ini? Bahkan udah kemana-mana dia si Hotman Paris minta maaf. Apa ini orang ini? Ya, ini jelas-jelas melanggar penistaan kepada agama. Jadi untuk ini bagi saya tidak maafkan karena sudah menyinggung Nabi yang kita muliakan. Hotman dan Nikita kejang-kejang. Holywings dinyatakan tidak bisa dibuka lagi. Mampus, ini peringatan bagi penghina Nabi. Wagub DKI beri penjelasan, Holywings tak bisa dibuka lagi. Demokrasi.id. Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, Holywings tidak dapat dibuka kembali setelah dicabut izinnya karena penjualan minuman keras. Sekali lagi ini supaya clear, untuk dasar itu Cafe Holywings dicabut izinnya. Tidak bisa dibuka lagi Cafe Holywings, kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 30 Juni 2022. Riza juga menegaskan, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tidak kecolongan dengan perizinan jual minuman keras milik Holywings. Menurut dia, justru karena monitoring
Dari Pemprov DKI akhirnya diketahui bahwa Holy Wings tidak memiliki izin penjualan minuman keras. Kami justru melakukan monitoring, evaluasi terhadap semua tempat-tempat kafe-kafe apakah ada belum memiliki izin-izin yang diharuskan ya, ujar dia. Sebelumnya, Riza mengatakan Holy Wings akan diperbolehkan beroperasi kembali apabila telah melengkapi seluruh syarat perizinan penjualan minuman keras. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya juga telah menutup 12 outlet Holy Wings yang ada di ibu kota karena belum melengkapi perizinan penjualan miras. Sejauh persyaratan izin-izinnya dapat dipenuhi sesuai dengan aturan dan ketentuan. Ya, siapa saja yang punya usaha diperbolehkan, kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 28 Juni 2022. Riza mengingatkan agar penutupan Holy Wings bisa menjadi pelajaran bagi semua kafe dan resto yang ada di Jakarta. Ia pun meminta agar semua resto, kafe, dan bar segera melengkapi semua syarat yang ditentukan Pemprov DKI Jakarta. Kami minta semuanya harus memperhatikan syarat-syarat. Jadi, jangan harap enteng. Jangan diabaikan aturan ketentuan. Kita semua ingin menegakkan aturan untuk kepentingan warga Jakarta, ujar dia. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Beni Agus Chandra, ada 12 outlet Holy Wings yang dicabut izin usahanya sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas sesuai ketentuan dan menjerakan, serta berdasarkan pada rekomendasi dan temuan 2 OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PMPT SP mencabut izin usaha 12 outlet Holy Wings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku, kata Beni. Dilansir dari akun Twitter @jeans_vista, fix untuk Kabupaten Tangerang mencret lunyai. Berikut komentar dari warganet. Mang Zaki hebat euy, ujar Kang Cuan. Bangkrut kan, ujar Zaka. Mantap, ujar Devan. Barokallah, ujar Ella. Ada nama hewan gak dipakai, sekalian jin gitu loh, ujar Tangwi. Alhamdulillah semua ada proses ke arah yang lebih baik, semoga menjadi awal untuk yang lebih besar, ujar Diki. Jangan lama-lama Pak, langsung bungkus aja, langsung jemput aja, ujar Umi. Mantap, ujar Teguh. Mantap Pak Bupati, Zaki Iskandar, ujar Aris. Semoga Indonesia bersih dari barang haram, ujar Mas Bob. Makan tah, AWW tak kabur, ujar C. Daging ulama beracun, ujar Kaum. Mantap ayam geprek, ujar Budi. Gaskeun mantap, ujar Salim. Alhamdulillah, ujar Sutaryo. Wah, balik lagi jadi lonte tuh si Nikmir. Mantap, ujar Jibara. Keren bingit, makanku sia NM, ujar Hoteli. Keren, tegas, ujar Baby. Mantap, hentikan upaya para bangsat fasik berusak di bumi milik Allah ini. Masih banyak kegiatan sejenis brengsek bebas di muka bumi pertiwi ini. Tebar maksiat, rangkul gen pemuda ikut terjun dalam kemaksiatan karena penguasa hanya sibuk dengan moto atau revolusi akhlak, ujar Badar. Biar dan pemilik Holy Wings tahu bahwa nama Nabi Muhammad itu tidak bisa dipakai main-main. Allah membalas guys. Tadinya mau cari untung dengan nama Muhammad, ternyata buntung, ujar Beta. Radikal dan kadrun, walcott, ujar Kupi. Akibat strategi marketing tolol, ujar Pesona. Mantap tuh, jangan kayak yang kemarin yang nungguin 9 jam di depan rumahnya gak ada hasil, ujar Mister. Yah, jelaslah, selama pejabat masih beragama Islam pastinya dalam hati marah dan tersinggung, ujar Smart. Pas tuh, kecilnya Nyai tinggal di Kabupaten Tangerang, ujar Syafruddin. Betul, Barum Binong, Juruk, Bro, ujar Jin Pro. Izin seluruh outlet Holy Wings di Jakarta dicabut. Eko Widodo, ini bukti Anies dengan aspirasi tidak bersaudara, kepentingan oligarki. Pemprov DKI Jakarta dengan tegas mencabut secara resmi seluruh izin outlet Holy Wings yang ada di Jakarta.
Kabar izin seluruh outlet Holy Wings di Jakarta dicabut mendapat respon dari pegiat media sosial, yakni Eko Widodo yang menyebut bahwa pencabutan izin itu merupakan bukti Anies Baswedan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Menurutnya, Anies tidak bersendera kepentingan oligarki, sehingga dalam permasalahan ini dia tegas mencabut izin usaha dari pihak yang melanggar ketentuan. Melalui cuitannya di sosial media Twitter yang dilihat pada Senin 27 Juni 2022, Eko Widodo menyebut siapapun yang melanggar aturan dan mengganggu keharmonisan umat beragama, maka itu wajib diberi sanksi. Ini bukti Anies dengan aspirasi tidak bersendera kepentingan oligarki. Siapapun yang langgar aturan dan ganggu keharmonisan umat beragama wajib ditindak, kata Eko Widodo seperti dikutip dari cuitannya. Menurut pencabutan izin usaha sudah menjadi langkah yang tepat dan negara ini boleh kalah dari bandit miras perusak persatuan. Negara tidak boleh kalah lawan bandit miras perusak persatuan, tulisnya menambahkan. Sebelumnya, pencabutan izin usaha Holy Wings di Jakarta secara resmi dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran. Rekomendasi ini didasarkan oleh ketentuan pelanggaran oleh dua organisasi perangkat daerah atau OPD, yakni Dinas Peristiwa dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pemprov DKI Jakarta. Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas sesuai ketentuan yang menjerakan, serta berdasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OBD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PMPTSP mencabut izin 12 outlet Holy Wings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku, kata Kepala Dinas PU PTSP Beni Agus, dikutip dari TV News. Sementara itu, Kepala Dinas Peristiwa dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andika Permata, menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan penggabungan bersama unsur DPP KUKM atau DPMP TSP dan Satpol PP. Dari hasil peninjauan itu, ditemukan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin. Pertama, hasil penelitian yang pemeriksaan dokumen perizinan online single subscription SIG based operation serta ketentuan lapangan. Beberapa outlet Holy Wings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holy Wings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah verifikasi, ujar Andika. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Anda yang memutuskan.